Sultan Aibak adalah salah satu penguasa pertama dinasti Mamluk di Mesir. Ia memainkan peran penting dalam membentuk dasar pemerintahan Mamluk setelah kejatuhan dinasti Ayyubiyah. Berikut adalah kisah lengkapnya. Nama lengkapnya adalah Izz al-Din Aibak al-Turkomani. Ia berasal dari kaum Mamluk, budak militer yang kemudian menjadi penguasa Mesir dan Syam. Awalnya, Aibak adalah seorang komandan dalam pasukan Sultan Ayyubiyah terakhir di Mesir, Al-Mu'azzam Turansyah. Pada tahun 1250, dinasti Ayyubiyah di Mesir runtuh setelah terbunuhnya Sultan Turansyah oleh para Mamluk. Para Mamluk kemudian mengangkat Syajaratud Dur, janda Sultan Ayyubiyah sebelumnya, As-Saleh Ayyub, sebagai penguasa. Namun, pemerintahan seorang wanita tidak diterima oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Untuk menguatkan posisinya, Syajaratud Dur menikahi Aibak dan mengangkatnya sebagai sultan. Setelah naik tahta, Aibak mengambil gelar Al-Malik Al-Mu'izz dan secara resmi menjadi sultan pertama dinasti Mamluk Bahri. Salah satu langkah pertamanya adalah menyingkirkan lawan-lawan politiknya, termasuk Mamluk yang masih setia kepada dinasti Ayyubiyah. Ia juga menghadapi ancaman dari Sultan Ayyubiyah di Suriah yang ingin merebut kembali Mesir. Awalnya, Syajaratud Dur memiliki pengaruh kuat di pemerintahan. Namun, Aibak mulai berusaha mengurangi kekuasaannya dan berencana menikah lagi dengan seorang putri dari dinasti Ayyubiyah di Mosul untuk memperkuat legitimasinya. Hal ini memicu kemarahan Syajaratud Dur yang kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Aibak. Pada 1257, Syajaratud Dur membunuh Aibak di istana. Setelah kematiannya, terjadi kekacauan politik. Para Mamluk yang setia kepada Aibak kemudian membalas dendam dengan menangkap dan membunuh Syajaratud Dur. Pemerintahannya menandai berdirinya dinasti Mamluk di Mesir yang akan bertahan lebih dari 250 tahun. Ia berhasil mempertahankan stabilitas Mesir setelah kejatuhan dinasti Ayyubiyah. Anaknya, Al-Mansur Ali, diangkat sebagai penerusnya, tetapi hanya memerintah sebentar sebelum digantikan oleh Sultan Qutus. Sultan Aibak adalah tokoh penting dalam sejarah Islam, terutama dalam transisi dari dinasti Ayyubiyah ke dinasti Mamluk. Meskipun ia memerintah hanya sekitar 7 tahun, perannya dalam membangun pondasi pemerintahan Mamluk sangat berpengaruh. Namun, intrik politik dan perseteruan internal membuatnya tewas dalam kudeta domestik yang tragis. Ia naik tahta setelah runtuhnya dinasti Ayyubiyah, menggantikan Syajar ad-Dur, janda Sultan Ayyubiyah terakhir di Mesir. Berikut adalah beberapa kebijakan pentingnya. Aibak menghapus kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir dan mendirikan Kesultanan Mamluk. Ia memperkuat posisinya dengan menikahi Syajar ad-Dur, meskipun kemudian hubungannya dengan Syajar memburuk dan berakhir dengan konspirasi pembunuhan. Untuk mendapatkan legitimasi, Aibak berusaha menjalin hubungan dengan Khalifah Abbasiyah. Ia mencoba menunjukkan bahwa Mamluk adalah pelindung dunia Islam setelah melemahnya Ayyubiyah. Sultan Aibak harus menghadapi perlawanan dari sisa dinasti Ayyubiyah yang masih berkuasa di Suriah, terutama dari Sultan An-Nasir Yusuf di Damaskus. Ia bersekutu dengan penguasa Seljuk di Anatolia untuk menghadapi ancaman tersebut. Aibak melanjutkan kebijakan pertahanan terhadap serangan dari pasukan salib. Ia menjaga keamanan Mesir dari kemungkinan serangan balik setelah Mamluk mengalahkan Louis IX dalam Perang Salib ke-7. Aibak berasal dari faksi Mamluk Mu'izzi, kelompok yang dekat dengan Sultan Ayyubiyah terakhir. Ia harus menghadapi kelompok Mamluk Bahri yang merupakan rivalnya dan memiliki pengaruh kuat. Ketegangan ini terus meningkat hingga akhirnya Aibak dibunuh dalam intrik politik istana oleh Syajar ad-Dur pada tahun 1257.
Sultan Aibak memainkan peran penting dalam transisi dari dinasti Ayyubiyah ke Kesultanan Mamluk. Kebijakannya berfokus pada mengamankan kekuasaan internal, menghadapi ancaman eksternal dari Ayyubiyah dan pasukan salib, serta membangun hubungan dengan dunia Islam. Namun, konflik internal di antara faksi Mamluk menyebabkan pemerintahannya berakhir dengan pembunuhan. Sultan Aibak adalah penguasa pertama dari dinasti Mamluk Bahri di Mesir setelah jatuhnya dinasti Ayyubiyah. Hubungan Sultan Aibak dengan penguasa lain pada masanya cukup kompleks, terutama karena ia naik takhta melalui kudeta dan menghadapi banyak tantangan baik dari dalam negeri maupun luar. Aibak menjadi sultan setelah menikahi Syajar ad-Dur, janda Sultan Ayyubiyah Al-Mu'azzam Turansyah. Dengan naiknya Aibak sebagai sultan, dinasti Ayyubiyah di Mesir resmi berakhir, tetapi cabang Ayyubiyah masih berkuasa di Suriah dan Irak. Para penguasa Ayyubiyah di Suriah, khususnya An-Nasir Yusuf dari Damaskus, tidak mengakui kekuasaannya dan menganggapnya sebagai pemimpin ilegal. Aibak berasal dari kelompok Mamluk Bahri, tetapi setelah berkuasa, ia justru berkonflik dengan mantan rekan-rekannya. Ia membentuk kekuatan baru, yaitu Mamluk Mu'izziyah, untuk mengimbangi pengaruh Mamluk Bahri. Tokoh Mamluk Bahri seperti Baibars dan Qutus menentangnya, dan kelak menjadi pemimpin Mamluk yang lebih kuat setelah kematiannya. Aibak mencoba mencari legitimasi dengan menjalin hubungan dengan Khalifah Abbasiyah di Baghdad agar pemerintahannya diakui secara resmi. Ia juga berusaha menjalin aliansi dengan Kesultanan Seljuk di Anatolia, tetapi tidak banyak mendapat dukungan karena statusnya sebagai mantan budak. Aibak tidak memiliki hubungan langsung dengan Kesultanan Delhi, tetapi ada keterkaitan historis karena nama Aibak juga dimiliki oleh Qutbuddin Aibak, pendiri Kesultanan Delhi dari dinasti Mamluk di India. Beberapa sumber menyebut bahwa Sultan Aibak di Mesir mungkin terinspirasi dari sistem pemerintahan militer di Delhi. Hubungan paling rumit yang mempengaruhi pemerintahannya adalah dengan Syajar ad-Dur, mantan Ratu Mesir, yang membantunya naik takhta. Ketika Aibak mencoba menikahi putri penguasa Mosul untuk memperkuat kedudukannya, Syajar ad-Dur marah dan akhirnya memerintahkan pembunuhannya pada tahun 1257. Setelah kematiannya, ia digantikan oleh putranya Al-Mansur Ali, tetapi kekuasaannya lemah dan segera digulingkan oleh Qutus. Sultan Aibak menghadapi banyak tantangan dalam membangun legitimasinya. Ia berkonflik dengan sisa dinasti Ayyubiyah, menghadapi perlawanan dari Mamluk Bahri, dan mencari dukungan dari Abbasiyah serta Seljuk. Namun, ketidakstabilan politik dan konflik internal akhirnya menyebabkan pembunuhannya, membuka jalan bagi pemimpin Mamluk yang lebih kuat seperti Qutus dan Baibars. Sultan Aibak adalah penguasa pertama dari dinasti Mamluk Bahri di Mesir setelah berakhirnya dinasti Ayyubiyah. Masa kepemimpinannya ditandai dengan berbagai konflik internal dan eksternal, terutama dalam mempertahankan kekuasaan Mamluk dan menghadapi ancaman dari luar. Berikut adalah peperangan yang terjadi di masanya menurut perspektif Islam. Sultan Aibak berkuasa setelah runtuhnya dinasti Ayyubiyah dan berhasil mempertahankan Mesir dari ancaman pasukan salib. Ia menghalangi ekspansi pasukan salib yang masih bercokol di wilayah Palestina dan Suriah. Meski berhasil merebut kekuasaan, Aibak menghadapi perlawanan dari sisa pengikut dinasti Ayyubiyah yang ingin merebut kembali Mesir. Salah satu ancaman terbesarnya adalah Sultan An-Nasir Yusuf dari Aleppo dan Damaskus, yang masih berusaha mengklaim Mesir sebagai bagian dari wilayah Ayyubiyah. Aibak berhasil mempertahankan posisinya dengan strategi politik dan militer yang kuat. Sebagai penguasa pertama Mamluk,
Aibak harus menghadapi fraksi lain dari para Mamluk yang tidak setuju dengan kepemimpinannya. Ia bertikai dengan kelompok Mamluk yang masih setia pada Syajar ad-Dur, istri Sultan Ayyubiyah terakhir, yang sebelumnya menjadi penguasa singkat sebelum menyerahkan kekuasaan kepada Aibak. Untuk mengukuhkan legitimasinya, Aibak menikahi Syajar ad-Dur, tetapi konflik politik tetap berlanjut. Meski Mongol belum menyerang Mesir secara langsung di masa Aibak, ia menyadari ancaman besar dari timur setelah jatuhnya Baghdad ke tangan Hulagu Khan pada 1258. Ia mulai menata pertahanan Mamluk dan memperkuat pasukannya untuk menghadapi kemungkinan invasi Mongol. Aibak dibunuh oleh istrinya sendiri, Syajar ad-Dur, dalam konflik politik di dalam istana. Setelah kematiannya, dinasti Mamluk tetap bertahan dan memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap Mongol serta mempertahankan Islam di dunia Muslim. Sultan Aibak menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kekuasaannya, baik dari pasukan salib, sisa dinasti Ayyubiyah, maupun fraksi internal Mamluk sendiri. Meski tidak sempat menghadapi Mongol secara langsung, kebijakannya dalam memperkuat Mesir menjadi landasan bagi penerusnya, terutama Sultan Qutus dan Baibars, dalam menghadapi ancaman besar Mongol di kemudian hari. Sultan Aibak, seorang penguasa Mamluk pertama dari dinasti Mamluk Bahri, meninggal secara tragis dalam konspirasi politik yang melibatkan istrinya, Syajar ad-Dur. Pandangan sejarawan Muslim tentang akhir hayatnya umumnya menggambarkannya sebagai contoh perebutan kekuasaan dalam dunia Islam saat itu. Sebagian besar sejarawan Muslim mencatat bahwa Sultan Aibak tewas dibunuh atas perintah istrinya, Syajar ad-Dur, yang juga merupakan mantan Ratu Mesir. Kronologi peristiwa menurut sumber-sumber Islam, Sultan Aibak menikahi Syajar ad-Dur setelah ia naik takhta sebagai penguasa Mamluk. Aibak kemudian berencana menikah lagi dengan seorang putri dari dinasti Ayyubiyah untuk memperkuat posisinya. Syajar ad-Dur merasa tersingkir dan takut kehilangan kekuasaan, sehingga ia merancang pembunuhan terhadap Aibak pada tahun 1257. Aibak diduga dibunuh saat berada di tempat pemandian, hammam, kemungkinan oleh pelayan atau pengawal yang setia kepada Syajar ad-Dur. Sejarawan Muslim memiliki beragam pandangan mengenai kematian Sultan Aibak. Ibnu Tagribirdi dalam An-Nujum Az-Zahirah menganggap pembunuhan Aibak sebagai contoh kelemahan pemerintahan saat transisi dari dinasti Ayyubiyah ke Mamluk. Menyebut bahwa ambisi politik Syajar ad-Dur mencerminkan ketidakstabilan di awal dinasti Mamluk. Memandang Aibak sebagai pemimpin yang belum sempat mengokohkan kekuasaannya akibat persaingan internal. Al-Maqrizi dalam As-Suluk li Ma'rifat Dual al-Muluk mengkritik Syajar ad-Dur sebagai wanita yang terlalu ambisius dan berperan dalam krisis politik. Menyebut bahwa pembunuhan Aibak melemahkan stabilitas pemerintahan, menyebabkan konflik internal lebih lanjut di antara para Mamluk, menunjukkan bahwa peristiwa ini merupakan bagian dari perebutan kekuasaan yang sering terjadi di dunia Islam. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah tidak secara spesifik membahas pembunuhan Aibak, tetapi menjelaskan bagaimana transisi kekuasaan dalam dinasti Mamluk sering diwarnai oleh kudeta dan pembunuhan politik. Menganggap bahwa sistem Mamluk yang berbasis pada militer membuat pemimpin sering menghadapi pengkhianatan dari internal. Menunjukkan bahwa kekacauan seperti ini merupakan bagian dari pola sejarah dalam pemerintahan dinasti berbasis militer. Dalam pandangan sejarah Islam, kematian Sultan Aibak lebih banyak dilihat sebagai dampak dari persaingan politik internal, bukan sebagai hukuman ilahi langsung. Namun, sejarawan Muslim umumnya menyoroti bahwa perebutan kekuasaan sering terjadi akibat ambisi politik yang berlebihan
Kematian pemimpin Muslim akibat pengkhianatan adalah bagian dari ujian dalam kepemimpinan. Stabilitas dalam pemerintahan Muslim harus dijaga dengan keadilan, bukan sekadar kekuatan militer atau intrik politik. Kematian Aibak menjadi pelajaran tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat dan stabil dalam sejarah Islam, terutama dalam pemerintahan berbasis militer seperti Mamluk. Sultan Aibak adalah salah satu penguasa awal dinasti Mamluk di Mesir. Ia merupakan pendiri dinasti Mamluk Bahri setelah mengakhiri kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Berikut adalah beberapa jejak peninggalannya dalam perspektif Islam. Sultan Aibak naik takhta setelah menikahi Syajaratudur, janda Sultan Ayyubiyah terakhir di Mesir. Ia mengkonsolidasikan kekuasaan Islam di Mesir dengan menjadikan dinasti Mamluk sebagai penerus pemerintahan Islam setelah Ayyubiyah. Pemerintahannya menandai awal dominasi para Mamluk dalam sejarah Islam. Ia berhasil menjaga stabilitas Islam di Mesir dan Suriah setelah kekalahan Ayyubiyah. Ia memerangi ancaman dari tentara salib di Levan dan berusaha mengukuhkan posisi Islam di kawasan tersebut. Meskipun masa pemerintahannya singkat, Aibak mendukung pembangunan dan perbaikan masjid serta institusi Islam. Salah satu jejak peninggalannya adalah pembangunan madrasah-madrasah untuk mendukung pendidikan Islam. Aibak merintis sistem pemerintahan Mamluk yang berbasis Islam dengan peran kuat para ulama dan militer Mamluk dalam administrasi negara. Sistem ini terus berkembang hingga menjadi pilar utama kejayaan Mamluk dalam membela dunia Islam, termasuk menghadapi Mongol dalam pertempuran Ain Jalut 2660. Sultan Aibak wafat secara tragis setelah dibunuh atas perintah istrinya, Syajaratudur, dalam konflik internal. Meskipun demikian, ia meninggalkan warisan penting dalam membentuk dinasti Mamluk yang bertahan hingga berabad-abad dalam membela Islam dan peradabannya. Meskipun pemerintahannya singkat, Sultan Aibak berperan penting dalam memastikan kelangsungan pemerintahan Islam setelah runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Ia membentuk dasar bagi kejayaan dinasti Mamluk yang kemudian memainkan peran besar dalam melindungi dunia Islam dari ancaman eksternal.